Pada tahun 1920-an, jaringan kereta api dan tram di Hindia Belanda berada di bawah pengelolaan Staatspoorwegen, sebuah perusahaan modern milik pemerintah kolonial. Panjang jalurnya mencapai lebih dari 4.200 km, dengan hampir 3.000 km diantaranya beroperasi di Pulau Jawa. Selain jalur rel, Belanda juga membangun stasiun megah, bengkel perawatan, jembatan baja, dan viaduk, semua demi memperlancar pengangkutan hasil bumi dari perkebunan teh, gula, dan kopi menuju pelabuhan. Film dokumenter ini direkam oleh juru kamera PhD Carly de Veltevreden. Menampilkan perjalanan kereta menembus pegunungan, jurang, dan perkebunan, serta memperlihatkan wajah kota-kota besar Hindia Belanda di awal abad ke-20. Perjalanan dimulai dari pelabuhan Tanjung Priok, pintu gerbang Batavia, tempat kapal-kapal besar dari Rotterdamse Lloyd dan Nederland keluar masuk setiap minggu, membawa pegawai kolonial, pendatang, dan wisatawan. Setibanya kapal di pelabuhan Tanjung Priok, sebuah kereta pos sudah menunggu di sisi dermaga. Setelah melalui pemeriksaan bea cukai, para penumpang diarahkan menuju bus milik Staatspoorwegen. Dari sana, mereka dibawa langsung ke stasiun Priok, tempat perjalanan darat dengan kereta api dimulai. Stasiun modern Tanjung Priok berdiri megah sebagai pintu gerbang utama Batavia dari laut. Bangunan bergaya kolonial ini memiliki aula besar, ruang tunggu yang luas dan nyaman, serta peron panjang yang dinaungi atap besar. Semua fasilitas itu dirancang untuk menampung arus penumpang dari kapal laut menuju jalur kereta api, menjadikan Tanjung Priok salah satu simpul transportasi terpenting di Hindia Belanda pada masa itu. Pada tahun 1920-an, Hindia Belanda sudah memiliki salah satu sistem transportasi modern di Asia Tenggara. Perusahaan Elektrische Staatspoorwegen atau ESS menjadi tonggak penting dalam sejarah perkeretaapian. Jalurnya menghubungkan kawasan Tanjung Priok, pelabuhan utama di Batavia, dengan pusat pemerintahan di Veltevreden dan juga ke jantung kota Batavia. Kereta listrik ini bukan sekadar alat transportasi, tetapi simbol modernisasi. Dengan tenaga listrik, perjalanan menjadi lebih cepat, bersih, dan teratur dibanding lokomotif uap. Setiap hari, ribuan orang, baik pegawai pemerintah kolonial, pedagang, maupun penduduk lokal, menggunakan layanan ini untuk beraktivitas. Stasiun-stasiun yang dilalui pun mencerminkan wajah kolonial yang tertata, mulai dari bangunan megah stasiun Batavia Noord, jalur perkotaan di Pasar Baru, hingga pusat administrasi di Veltevreden. Lalu lintas antara kota dan pelabuhan menjadi sangat vital, sebab Priok adalah pintu masuk kapal-kapal besar dari Rotterdam, Amsterdam, hingga Singapura. Begitu penumpang turun dari kapal, mereka langsung naik kereta menuju pusat kota. ESS bukan hanya infrastruktur, tapi juga gambaran tentang bagaimana Batavia tumbuh sebagai kota modern dengan wajah kolonial. Rel listrik ini membelah sawah, kebun, hingga permukiman, lalu bermuara di pusat perdagangan. Modernisasi ini memang membawa kemudahan, namun jangan lupa, tujuan utamanya tetap memperlancar arus barang, hasil bumi, dan tenaga kerja ke pelabuhan, lalu diteruskan ke Eropa. Dengan panjang jalur mencapai ratusan kilometer, sistem ini menempatkan Batavia sejajar dengan kota-kota modern lain pada masa itu, seperti Bombay atau Manila. Namun di balik kemewahan kabel listrik dan arsitektur stasiun yang megah, kehidupan rakyat kecil tetap dibatasi. Mereka bisa menikmati naik tram, tetapi jarang ikut menentukan arah pembangunan. Stasiun Cirebon sudah menjadi salah satu simpul transportasi terpadat di Jawa. Bangunannya yang megah dibangun dengan gaya arsitektur kolonial modern dan setiap hari dipadati ribuan penumpang. Disinilah jalur Semarang-Cirebon Stumtram Maachapech bermula.
salah satu perusahaan kereta penting yang menghubungkan pantai utara Jawa. Dari Cirebon, jalur utama terbagi ke arah barat menuju Batavia dan ke timur mengarah ke Semarang. Sementara itu, jalur Staatspoorwegen dari Yogyakarta juga terhubung ke sini, menjadikan Cirebon titik temu penting antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pemandangan khas setiap kali kereta akan berangkat adalah antrean panjang di loket karcis. Penumpang berdesakan dari kaum Eropa berjas rapi, saudagar Tionghoa, hingga rakyat pribumi yang membawa hasil bumi dalam karung. Semua menunggu giliran untuk naik ke gerbong. 2 kereta ekspres besar biasanya berangkat hampir bersamaan. Yang satu menuju Semarang di pantai utara dan satunya lagi ke arah selatan, lewat Kroya hingga sampai ke Yogyakarta. Jalur ini bukan sekadar rel baja, tetapi nadi ekonomi yang membawa beras, gula, dan hasil bumi Jawa menuju pelabuhan besar di Semarang. Kereta api kolonial inilah yang mengubah wajah Jawa. Perjalanan antar kota yang dulu ditempuh berhari-hari dengan pedati, kini bisa diselesaikan hanya dalam hitungan jam. Namun, di balik hiruk-pikuk stasiun dan kecepatan lokomotif, tetap ada ketimpangan. Penumpang kelas atas menikmati kursi empuk dengan jendela kaca, sementara rakyat pribumi berdesakan di gerbong ekonomi, bahkan tak jarang duduk di lantai kayu. Kita berada di Stasiun Purwokerto. Stasiun Purwokerto ini sudah menjadi simpul penting di jalur selatan Jawa. Bangunannya bergaya kolonial sederhana namun fungsional, dengan peron yang luas untuk menampung arus penumpang dan barang. Dari Purwokerto, jalur Staatspoorwegen membentang ke barat menuju Cirebon dan ke timur melewati Kroya hingga Yogyakarta dan Solo. Disinilah jalur selatan menampilkan keindahan geografis Jawa yang sesungguhnya. Rangkaian rel menembus lembah, menyeberangi sungai besar dengan jembatan baja, serta menanjak di antara pegunungan yang subur. Purwokerto juga berperan sebagai pintu gerbang menuju kawasan Banyumas dan sekitarnya yang dikenal dengan perkebunan gula dan tembakau. Dari stasiun inilah hasil bumi rakyat Banyumas diangkut menuju pelabuhan-pelabuhan besar untuk diekspor ke luar negeri. Suasana stasiun selalu hidup. Pedagang kecil menjajakan makanan, rakyat pribumi berjejal di peron kelas ekonomi, sementara kaum Eropa dan priayi menunggu di ruang tunggu yang lebih nyaman. Rel dan stasiun di Purwokerto menjadi saksi pertemuan kelas sosial di masa kolonial, sekaligus menunjukkan bagaimana kereta api menghubungkan desa dengan kota, pegunungan dengan pantai, hingga pusat ekonomi kolonial di Batavia dan Semarang. Kita berada di stasiun baru Surakarta atau Solo, yang dikelola oleh Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij. Meskipun jalurnya milik NIS, petugas di sini juga melayani kereta Staatspoorwegen yang lewat jalur cepat. Namun tidak lama kemudian, SS akan mengoperasikan jalurnya sendiri, sehingga tidak perlu lagi menggunakan rel milik NIS. Peron stasiun Solo terkenal sangat panjang dan selalu dipadati penumpang, terutama ketika kereta ekspres Surabaya-Bandung milik SS datang. Kereta ekspres ini menjadi salah satu tulang punggung transportasi di Jawa, menghubungkan 2 pusat penting di timur dan barat. Kereta api membawa kehidupan tersendiri. Setiap kali kereta tiba, ribuan orang berkumpul. Penumpang, pedagang kecil, keluarga yang mengantar, hingga pejabat kolonial. Dari anak-anak hingga orang tua, semua ikut meramaikan suasana. Karena itu hampir di semua stasiun besar, setiap hari selalu terjadi keramaian yang mencerminkan betapa vitalnya peran kereta api di masa kolonial. Perjalanan berlanjut ke Kertosono, sebuah kota kecil yang justru menjadi simpul penting lalu lintas kereta di jalur selatan.
Di samping bangunan stasiun yang luas, berdiri sebuah pohon ringin tua yang konon sudah ada sejak masa peperangan berabad-abad sebelumnya. Pohon itu menjadi saksi bisu bagaimana arus perjalanan manusia, barang dan sejarah terus bergerak melalui jalur rel yang membelah tanah Jawa. Kawasan pegunungan di Jawa menuntut pembangunan jalur kereta api yang penuh tantangan. Tidak heran jika Staatspoorwegen membangun ribuan jembatan dan viaduk untuk menaklukkan lembah dan sungai. Catatan resmi menyebutkan di Jawa saja terdapat lebih dari 5.100 jembatan dengan total panjang sekitar 50 km dan bobot keseluruhan mencapai 50.000 ton baja serta besi. Salah satu yang paling monumental adalah Jembatan Serayu di jalur Cirebon-Kroya. Jembatan ini dirancang oleh Insinyur H. Arman dan dibangun langsung oleh Dinas Konstruksi serta Jembatan Staatspoorwegen. Panjang keseluruhannya mencapai 213 meter, dengan bentang utama 90 meter dan 60 meter. Konstruksi megah ini bukan hanya penghubung rel, tapi juga penanda bagaimana teknologi kolonial menaklukkan rintangan alam Jawa. Namun, di balik keindahan struktur baja dan pemandangan pegunungan yang dilewati kereta, jangan lupa, semua itu dibangun dengan keringat pekerja pribumi yang harus menyesuaikan hidupnya dengan kebutuhan ekonomi kolonial. Perjalanan kereta di jalur selatan maupun utara Jawa membawa kita melewati jembatan-jembatan penting yang membelah sungai-sungai besar di pulau ini. Di Kertosono, rel kereta melintasi Sungai Brantas melalui sebuah jembatan baja besar yang menjadi nadi penghubung antara Jawa Timur dan jalur menuju Jawa Tengah. Brantas sebagai sungai terpanjang di Jawa Timur, sejak masa kolonial sudah menjadi hambatan utama sekaligus penghubung vital bagi transportasi dan perdagangan. Tidak jauh dari Batavia, di Meester Cornelis, kini dikenal sebagai Jatinegara, berdiri sebuah jembatan modern di atas Sungai Ciliwung. Berbeda dari kebanyakan jembatan baja, konstruksi ini seluruhnya terbuat dari beton bertulang, dengan bentang utama 30 meter dan tinggi pilar 6,65 meter. Dua bentang sampingnya masing-masing berukuran 8 meter, menunjukkan kemajuan teknik sipil kolonial di awal abad ke-20. Kembali ke Jawa Timur, di pelosok kita menemukan jembatan Brantas lainnya. Jembatan ini unik karena dibangun dengan memanfaatkan kembali bagian-bagian dari jembatan lama yang berasal dari jalur utama Staatspoorwegen. Efisiensi konstruksi sekaligus bukti bagaimana kolonial menyesuaikan kebutuhan transportasi dengan material yang tersedia. Sementara itu, di jalur Banjarmaos, rel menyeberangi Sungai Serayu dengan sebuah jembatan panjang yang terdiri dari 4 bentang 40 meter dan 2 bentang 60 meter. Total panjangnya menjadikan Jembatan Serayu sebagai salah satu karya rekayasa paling megah di Jawa, sekaligus saksi bagaimana teknologi kolonial dipaksakan hadir di tengah alam perbukitan Banyumas. Dari Brantas hingga Ciliwung, dari Ploso hingga Serayu, jembatan-jembatan ini adalah monumen kolonialisme yang membentang di atas sungai-sungai kehidupan rakyat Jawa. Seiring berkembangnya jalur kereta api di Hindia Belanda, kebutuhan akan jembatan yang lebih kuat pun tidak terhindarkan. Setiap kali ada perubahan standar beban angkut, jembatan lama harus diganti dengan konstruksi baru yang mampu menahan tekanan lokomotif dan gerbong yang semakin berat. Contoh nyata bisa kita lihat pada jembatan Sungai Citarum di jalur Meester Cornelis menuju Karawang. Jembatan ini sudah 2 kali diganti dengan tipe yang lebih kokoh, menyesuaikan tuntutan zaman dan kebutuhan lalu lintas. Sungai Citarum sendiri, yang berhulu di Gunung Wayang di Priangan, merupakan salah satu sungai terpanjang dan terpenting di Jawa Barat. Menghubungkan Batavia dengan kawasan pertanian subur di Karawang, keberadaan jembatan di atas Citarum sangat vital bagi distribusi hasil bumi. Selain jembatan besar di atas sungai, Staatspoorwegen juga membangun viaduk raksasa untuk menaklukkan lembah-lembah curam di jalur pegunungan. 2 yang paling terkenal adalah viaduk di jalur Banjar Prigi dan di jalur Padalarang Purwakarta. Di sini, rangkaian kereta melintas di atas bentang baja panjang yang menjulang di udara, menghubungkan tebing dengan tebing, seolah mengambang di antara jurang.
Viaduk Banjarprigi menjadi penghubung utama ke wilayah Priangan Timur, sementara Viaduk Padalarang Purwakarta membuka akses menuju jalur barat yang padat. Keduanya bukan hanya simbol kemajuan teknik sipil kolonial, tetapi juga pengingat bagaimana alam Jawa dipaksa tunduk pada roda besi demi memperlancar pengangkutan hasil bumi ke pelabuhan. Kita kini berada di jalur pegunungan antara Padalarang dan Purwakarta, sebuah lintasan yang dikenal sebagai salah satu karya teknik paling menantang dari Stadspoorwegen. Untuk menaklukkan lembah-lembah curam di jalur ini, dibangunlah serangkaian viaduk baja yang membentang di atas jurang-jurang dalam. Salah satu yang paling monumental adalah Jembatan Cisombang, yang terletak tak jauh dari terowongan Sasak Saat. Dari atas jembatan ini, rel baja melintas di udara, sementara di bawahnya membentang jurang dalam dengan panorama hutan lebat dan tebing curam khas Priangan Barat. Dari sudut pandang kamera arsip, bahkan diambil gambar dari dasar lembah, memperlihatkan betapa megahnya tiang-tiang penyangga jembatan. Cisombang memiliki bentang utama sepanjang 60 meter, dengan ketinggian pilar mencapai 50 meter dari dasar lembah. Angka ini bukan sekadar catatan teknis, melainkan juga simbol betapa besar tantangan yang harus dihadapi insinyur Belanda ketika membawa rel kereta menembus alam pegunungan Jawa. Jalur ini bukan hanya membuka akses dari Batavia menuju Bandung dan Priangan, tetapi juga menjadi jalur strategis untuk mengangkut hasil bumi, teh dari perkebunan Priangan, kopi dari pegunungan, dan gula dari daerah subur di timur. Semua hasil bumi ini melintas di atas jembatan megah Cisombang, menuju pelabuhan-pelabuhan besar di utara Jawa. Bagi masyarakat lokal, jembatan ini tak hanya menjadi bagian dari jalur kereta, tetapi juga penanda zaman. Bagaimana teknologi kolonial mampu memaksa alam tunduk, namun pada saat yang sama rakyat pribumi tetap berada di balik layar, bekerja keras membangun pilar demi pilar tanpa pernah disebut namanya. Kini, Cisombang dan terowongan Sasak Saat masih berdiri sebagai saksi bisu, bukan hanya tentang kejayaan teknik kolonial, tetapi juga tentang harga yang harus dibayar rakyat untuk menghadirkan rel baja di tanah pegunungan Priangan. Konstruksi jembatan di masa kolonial Hindia Belanda dilakukan dengan teknik yang, untuk zamannya, sangat maju. Proses perakitan rangka baja tidak dilakukan sembarangan, melainkan menggunakan four-bow crane atau derek perakitan khusus, dengan panjang mencapai 80 meter dan lengan bebas sekitar 40 meter. Alat raksasa ini memungkinkan balok baja raksasa diangkat dan diposisikan secara presisi, bahkan di lokasi-lokasi sulit seperti lembah curam atau aliran sungai besar. Setiap potongan rangka disusun sedikit demi sedikit hingga membentuk bentang penuh yang sanggup menahan beban lokomotif dan gerbong penuh muatan hasil bumi. Penerapan teknologi semacam ini menunjukkan bagaimana geografi Hindia Belanda yang penuh sungai, jurang, dan pegunungan menuntut rekayasa teknik kelas tinggi. Namun harus diingat, meski tampak megah, tujuan utama pembangunan infrastruktur ini tetap untuk memperlancar arus ekspor hasil perkebunan kolonial menuju pelabuhan besar seperti Tanjung Priok atau Semarang. Dengan kata lain, setiap baut dan balok jembatan tidak hanya merekam jejak kemajuan teknik, tapi juga jejak eksploitasi, bagaimana lanskap Nusantara ditaklukkan demi kepentingan ekonomi kolonial. Jembatan Serayu di Banyumas jadi salah satu karya teknik paling menonjol di era kolonial. Strukturnya terdiri dari 2 bentang 25 meter, 2 bentang 60 meter, dan 1 bentang utama 90 meter. Uniknya, pemasangan bentang tengah dilakukan dengan metode Frisian Uitbouw tanpa peranca di tengah sungai. Balok-balok baja dikirim dari Delftse Platerij Welvaart di Belanda dan perakitannya hanya memakan waktu sekitar 3 bulan. Tingkat presisinya luar biasa, karena ketika dua sisi bentang bertemu, selisihnya tidak sampai 1 mm.
Jadi jembatan Serayu adalah simbol kemajuan teknik sekaligus eksploitasi kolonial. Sebagai bukti kemampuan teknik yang dicapai di Hindia Belanda, rekaman ini menampilkan pembangunan atap stasiun Tanjung Priok. Struktur baja modern yang dibawa dari Eropa dirakit di atas peron panjang menjadi penutup megah bagi salah satu stasiun terpenting di Jawa. Pembangunan atap ini bukan hanya menunjukkan keterampilan teknik kolonial, tetapi juga menandai pentingnya Priok sebagai pintu gerbang utama Batavia, tempat pertemuan jalur laut dan rel kereta api yang menghubungkan kota pelabuhan dengan pedalaman Jawa. Di Surabaya, pembangunan jalur kereta juga ditandai dengan hadirnya viaduk besar di kawasan Pasar Besar. Viaduk ini memungkinkan lintasan kereta melewati pusat perdagangan tanpa harus terhalang lalu lintas jalan di bawahnya. Letaknya strategis, karena Pasar Besar sejak masa kolonial dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi terpadat di Surabaya. Dengan adanya viaduk, arus barang dan penumpang dari pelabuhan menuju kota dapat bergerak lebih lancar, sementara aktivitas pasar tetap hidup di bawah bayang struktur baja dan beton. Viaduk ini sekaligus menjadi simbol bagaimana rel kereta api kolonial menembus jantung kota, menghubungkan pelabuhan Tanjung Perak dengan jalur menuju pedalaman Jawa Timur. Sebuah pengingat bahwa infrastruktur modern kala itu dibangun terutama untuk memperkuat jaringan distribusi ekonomi kolonial. Selain di Pasar Besar, viaduk juga dibangun di kawasan Gubeng, Surabaya. Gubeng merupakan simpul penting jalur kereta di Jawa Timur, terutama karena menghubungkan pusat kota Surabaya dengan arah ke Sidoarjo, Malang, dan Mojokerto. Viaduk Gubeng berfungsi sebagai penyeimbang arus transportasi. Kereta bisa melintas tanpa harus mengganggu lalu lintas jalan raya yang kian ramai di kawasan perkotaan. Bangunan ini memperlihatkan bagaimana kota Surabaya pada masa kolonial terus bertransformasi dari pusat perdagangan pesisir menjadi kota modern dengan infrastruktur transportasi yang lengkap. Hadirnya viaduk di Gubeng sekaligus menandai posisi Surabaya sebagai kota pelabuhan sekaligus kota industri, di mana areal kereta tidak hanya mengangkut penumpang, tetapi juga hasil bumi dan komoditas penting seperti gula, kopi, dan tembakau dari pedalaman Jawa Timur untuk kemudian diekspor melalui pelabuhan Tanjung Perak. Viaduk di Mr. Cornelis, sekarang Jatinegara, Jakarta Timur, menjadi salah satu karya penting dalam jaringan Stadspoorwegen. Lokasi ini dipilih karena Mr. Cornelis sejak era kolonial merupakan simpul strategis jalur kereta di Batavia, menghubungkan ke arah Buitenzorg, Bogor, Priangan, maupun ke pelabuhan Tanjung Priok. Viaduk ini dibangun untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di kawasan perkotaan Batavia bagian timur, di mana jalan raya, tram kota, dan aktivitas pasar seringkali bersinggungan dengan jalur rel. Dengan adanya viaduk, kereta dapat melintas tanpa mengganggu arus kendaraan maupun pejalan kaki di bawahnya. Secara fungsi, viaduk Mr. Cornelis bukan hanya sekadar sarana transportasi, tetapi juga simbol modernisasi Batavia pada awal abad ke-20. Infrastruktur seperti ini menunjukkan bagaimana kolonial membangun fasilitas transportasi demi memperlancar distribusi hasil bumi dari pedalaman Jawa ke pelabuhan, sekaligus mempercepat mobilitas militer dan administrasi pemerintahan. Viaduk Tanjung Sari di Priangan terletak pada ketinggian sekitar 815 meter, menjadi titik akhir jalur pegunungan yang menantang. Dari sini kereta menembus wilayah perkebunan teh dan hutan-hutan lebat Jawa Barat. Viaduk Pasir Kaliki di Bandung dibangun pada awal abad ke-20 sebagai bagian dari upaya Stadspoorwegen menata jalur kereta di jantung kota. Fungsinya bukan hanya menghubungkan lintasan kereta di tengah kawasan perkotaan yang semakin ramai, tetapi juga untuk mengurangi perlintasan sebidang yang rawan menimbulkan kemacetan. Struktur ini dibuat kokoh dengan rangka baja dan pondasi beton, mencerminkan teknologi konstruksi kolonial yang saat itu cukup maju.
Letaknya yang strategis menjadikan viaduk ini salah satu ikon infrastruktur Bandung, menghubungkan arus perdagangan dari Priangan ke Batavia dan kota-kota besar lain. Hingga kini, keberadaannya masih menjadi saksi perjalanan panjang Bandung dari kota kolonial menuju kota modern. Di Hindia Belanda, jaringan irigasi untuk sawah menuntut adanya banyak saluran air. Akibatnya, jalur kereta api harus menyesuaikan dengan membangun berbagai akuaduk agar rel bisa tetap melintas tanpa mengganggu aliran irigasi. Kita memasuki bagian ketiga, track T, atau urusan tenaga penggerak. Disinilah kereta api Hindia Belanda memperlihatkan ototnya. Lokomotif-lokomotif uap yang menjadi tulang punggung perjalanan dicatat dan dirawat di berbagai depot besar, dengan dua yang paling penting berada di Sidotopo, Surabaya, dan Purwakarta, Jawa Barat. Di kedua pusat inilah berbagai jenis lokomotif ditempatkan. Salah satunya adalah tipe 2CL, lokomotif ekspres dengan sistem 4 silinder compound, dirancang khusus untuk menarik rangkaian cepat jarak jauh. Mesin ini mampu mengolah tenaga uap dengan lebih efisien, sehingga lajunya stabil meski menempuh jalur panjang. Selain itu, ada pula tipe 2C2 lokomotif cepat yang dioperasikan di jalur datar. Konstruksinya dirancang agar dapat melaju dengan kecepatan tinggi tanpa terbebani tanjakan berat. Kedua jenis lokomotif ini mencerminkan strategi kolonial dalam membagi lintasan. Di dataran rendah, mesin cepat digunakan untuk efisiensi waktu, sementara di jalur pegunungan, lokomotif dengan daya ekstra dikerahkan untuk menaklukkan tanjakan dan tikungan tajam. Depot Sidotopo dan Purwakarta bukan sekadar bengkel, melainkan jantung perawatan. Dari sana, armada lokomotif selalu siap menggerakkan jaringan rel yang menghubungkan pelabuhan, kota besar, hingga perkebunan yang menjadi urat nadi ekonomi kolonial. Di depo besar seperti Sidotopo atau Purwakarta, salah satu pemandangan yang paling ikonik adalah lokomotif di atas dry sheaf atau meja putar raksasa. Inilah alat yang dipakai untuk membalikan arah lokomotif dengan presisi, terutama di stasiun yang tidak memiliki jalur melingkar. Cara kerjanya sederhana tapi cerdas. Lokomotif naik ke atas rel pendek berbentuk jembatan, lalu diputar menggunakan tenaga mekanis sampai posisinya siap menghadap jalur yang diinginkan. Di atas meja putar itu tampak lokomotif tipe 2C1 atau yang dikenal di dunia internasional sebagai Pacific Type. Julukan Pacific muncul pertama kali di Amerika Serikat awal abad ke-20 karena lokomotif ini digunakan pada jalur transkontinental menuju Samudra Pasifik. Susunan rodanya khas, 2 roda kecil di depan, 6 roda penggerak besar di tengah, dan 2 roda penopang di belakang. Kombinasi ini membuat lokomotif punya keseimbangan sempurna, kuat menanjak di pegunungan, tapi tetap stabil saat melaju cepat di dataran rendah. Bagi jalur kereta di Jawa, tipe ini sangat cocok. Rel kolonial membentang dari dataran rendah pesisir, menembus lembah sungai besar, hingga mendaki perbukitan Priangan dan pegunungan Jawa Tengah. Lokomotif tipe 2C1 mampu menarik rangkaian panjang baik untuk angkutan penumpang ekspres maupun hasil bumi seperti gula, teh, dan kopi. Keberadaan dry sheaf sendiri menunjukkan betapa modernnya pengelolaan Staatspoorwegen pada masa itu. Dengan alat ini, lokomotif bisa diputar hanya dalam hitungan menit, memastikan jadwal keberangkatan tetap terjaga. Jadi setiap kali kita melihat dokumentasi depot dengan meja putar dan lokomotif Pacific di atasnya, itu bukan sekadar rekaman teknik, melainkan simbol efisiensi jaringan kereta api kolonial yang kala itu menjadi tulang punggung transportasi Hindia Belanda. Kini terlihat salah satu lokomotif kecil yang bertugas menarik lokomotif besar ke bengkel perawatan. Semua itu dilakukan di Sidotopo, Surabaya, sebuah depot raksasa yang menjadi tulang punggung angkutan barang, terutama gula. Pada musim panen, Sidotopo bisa menampung sekitar 75 lokomotif aktif yang setiap tahunnya membakar bahan bakar senilai lebih dari 1 juta gulden, angka yang fantastis untuk masa itu. Di balik itu ada ribuan tenaga yang bekerja.
Sekitar 1.000 orang terdaftar sebagai staf, yang terdiri dari kurang lebih 50 orang Eropa yang memegang posisi teknisi, insinyur, dan pengawas. Sementara sisanya adalah pekerja pribumi yang menangani pekerjaan kasar seperti membersihkan, mengisi bahan bakar, hingga memindahkan mesin. Sidotopo adalah jantung operasional Stadspoorwegen di Jawa Timur. Dari sinilah aliran gula dari perkebunan-perkebunan besar bisa dipastikan tetap lancar menuju pelabuhan ekspor. Setiap peluit lokomotif yang keluar dari depot ini menjadi tanda bagaimana mesin kolonial bergerak dengan rakyat pribumi sebagai tenaga penggeraknya. Kita beralih ke Purwakarta, salah satu depot penting lainnya di jalur Stadspoorwegen. Di sini, suasana kerja tak kalah sibuk dibanding Sidotopo. Salah satu pemandangan menarik adalah proses memutar lokomotif besar di atas dry shift atau meja putar raksasa. Meja putar di Purwakarta memiliki diameter 20 meter, mampu menahan beban hingga 91 ton. Kapasitas yang menunjukkan betapa seriusnya sistem perkeretaapian kolonial dalam menghadapi tantangan medan di Jawa. Melalui fasilitas ini, lokomotif raksasa bisa diarahkan ke jalur perawatan atau ke lintasan lain dengan presisi tinggi. Salah satu yang ditampilkan adalah lokomotif jenis 1DD 1 mallet, mesin khusus yang dirancang untuk jalur pegunungan. Mallet lokomotif ini memiliki tenaga besar, cocok menaklukkan tanjakan curam dan jalur berliku yang banyak ditemui di Jawa bagian tengah dan barat. Kehadirannya menjadi simbol bagaimana teknologi Eropa diadaptasi untuk menaklukkan geografi Nusantara. Namun, di balik megahnya mesin baja itu, tetap ada wajah-wajah rakyat pribumi yang bekerja tanpa henti. Merekalah yang menjaga agar mesin tetap menyala, rel tetap terhubung, dan kereta tetap bisa mengangkut hasil bumi kolonial ke pelabuhan. Lokomotif-lokomotif Stadspoorwegen di Jawa bukanlah mesin kecil yang hemat bahan bakar. Setiap tahunnya, konsumsi bahan bakar untuk menggerakkan jaringan kereta kolonial ini mencapai lebih dari 400.000 ton. Angka yang menggambarkan betapa besar kebutuhan energi untuk menjaga roda transportasi Hindia Belanda tetap berputar. Namun bukan hanya bahan bakar yang menjadi tantangan. Ketersediaan air juga mutlak diperlukan untuk menggerakkan lokomotif uap. Untuk itu, pemerintah kolonial membangun menara-menara air di berbagai titik penting jalur kereta. Salah satunya berdiri di Purwakarta sebagai penyuplai utama air bagi lokomotif. Infrastruktur seperti inilah yang dirancang untuk menunjang kelancaran angkutan hasil bumi dari pedalaman Jawa menuju pelabuhan ekspor. Para masinis dan pekerja pribumi, mulai dari juru mesin, penjaga api, hingga pembersih, memanfaatkan air dari menara penampungan bukan hanya untuk lokomotif, tetapi juga untuk kebutuhan mereka sendiri. Air dari kran besar itu kadang menjadi berkah tambahan di tengah kerja berat, sebagaimana terlihat dalam cuplikan berikut. Perawatan lokomotif uap tidak berhenti hanya pada pengisian bahan bakar dan air. Lokomotif juga harus dicuci secara rutin agar tetap terjaga kebersihannya. Di Purwakarta, para pekerja depo kereta api diarahkan untuk berpose di depan kamera. Potret ini sengaja dibuat sebagai dokumentasi resmi, menampilkan wajah-wajah mereka yang setiap hari bergelut dengan mesin, batu bara, dan panasnya lokomotif. Namun di balik senyum kaku di depan lensa, ada realita kerja keras yang tidak pernah terekam, upah yang rendah, jam kerja panjang, dan beban berat yang ditanggung rakyat pribumi demi berjalannya roda perkeretaapian kolonial. Pertumbuhan pesat perusahaan kereta api Stadspoorwegen di Jawa menuntut perluasan dan modernisasi bengkel perawatannya. Fasilitas-fasilitas baru dibangun dengan standar yang tinggi hingga mampu disejajarkan dengan bengkel serupa di Eropa dan Amerika.
Dari sekian banyak, bengkel di Meester Cornelis yang kini dikenal sebagai Jatinegara, Batavia, menjadi yang terbesar dan terpenting. Disinilah pusat pemeliharaan lokomotif dan gerbong dijalankan, sebuah simbol bagaimana kolonialisme berusaha menampilkan modernitas sambil tetap memanfaatkan keringat kaum pribumi sebagai tenaga penggeraknya. Di bengkel besar Meester Cornelis ini diterapkan apa yang disebut sistem memanjang atau Lang System. Setiap lokomotif dan gerbong yang masuk ditempatkan berderet rapi pada jalur yang sejajar dengan sumbu panjang bangunan. Desain bangunannya sendiri dibuat menjulang tinggi, bukan tanpa alasan. Dari atas dipasang derek-derek raksasa yang mampu mengangkat beban luar biasa. Dengan teknologi ini, sebuah lokomotif dapat dipindahkan melintang dari satu rel ke rel lain, atau bahkan digeser memanjang melintas di atas jalur yang sama. Sistem semacam ini menunjukkan modernisasi nyata dalam dunia perkeretaapian Hindia Belanda. Bengkel ini bukan hanya mampu menandingi fasilitas di Eropa atau Amerika, tetapi juga menjadi simbol bahwa industri perkeretaapian kolonial benar-benar berorientasi pada efisiensi. Namun di balik kecanggihan itu, tetap ada tangan-tangan pribumi yang menjadi penopang utama. Merekalah yang memastikan setiap mesin raksasa itu bisa terus hidup di atas rel, meski namanya tidak pernah tercatat dalam sejarah. Bengkel besar Meester Cornelis di Batavia menjadi pusat industri teknik paling modern di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Di sini, setiap bagian punya spesialisasi tersendiri. Dryerage, bagian bubut, menghasilkan roda gigi dan komponen logam presisi untuk lokomotif. Automobil bau, perakitan kendaraan bermotor, memperlihatkan ambisi kolonial untuk merambah teknologi transportasi darat modern. Zagerage, bagian penggergajian, mengolah kayu untuk konstruksi gerbong, jembatan, hingga peron stasiun. Zadelmakerage, bagian kerajinan kulit, masih memproduksi perlengkapan seperti pelana, sabuk, dan peralatan yang melekat dengan tradisi transportasi kuda. Dan di Gieterage, pengecoran logam berskala besar dilakukan untuk mencetak roda, rangka, serta komponen berat lain yang menjadi tulang punggung jaringan kereta api kolonial. Seluruh divisi ini membentuk satu sistem industri yang terintegrasi. Dari bubut logam hingga pengecoran, dari kayu hingga kulit, semuanya dirancang demi menunjang kelancaran ekspor hasil bumi dari Hindia Belanda ke Eropa. Namun di balik kemegahan teknologi, ada kenyataan lain yang tak bisa diabaikan. Buruh pribumi bekerja keras dengan upah rendah, menghadapi risiko tinggi di ruang panas pengecoran atau debu kayu penggergajian. Modernisasi ini memang mencatat kemajuan teknis, tetapi keuntungan besarnya mengalir ke negeri penjajah, bukan kepada rakyat yang berkeringat di balik mesin dan bengkel. Di bengkel kereta kolonial, jam kerja diatur ketat, mulai pukul 7 pagi hingga tengah hari, dilanjutkan pukul 1 sampai 4 sore. Sabtu siang diberikan sebagai waktu istirahat. Inilah suasana ketika para pekerja di Manggarai meninggalkan bengkel selepas tugas. Tak hanya di Batavia, bengkel perawatan juga berdiri di Madiun, yang kala itu dianggap penting bagi jaringan kereta di Jawa. Di sana, lokomotif bahkan dipindahkan dengan roll wagon menuju jalur perawatan khusus. Tata kerja yang tampak rapi ini mencerminkan bagaimana kolonial membangun sistem perawatan kereta api modern. Tetapi tujuan utamanya tetap sama, menjaga kelancaran ekspor hasil bumi ke pelabuhan, sementara rakyat pribumi hanya menjadi tenaga penggerak di balik layar. Bengkel bubut atau dryerage menjadi salah satu jantung dari perawatan kereta api. Setiap komponen logam, dari roda, poros, hingga baut baja, dikerjakan dengan presisi tinggi. Pekerjaan ini menuntut banyak tenaga terampil, karena setiap kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal bagi jalannya kereta di rel. Di balik mesin bubut, kita melihat tangan-tangan para pekerja pribumi yang terlatih, menopang industri perkeretaapian kolonial.
Inilah potret keterampilan lokal yang dimanfaatkan untuk menjaga roda ekonomi kolonial tetap berputar. Di Madiun, ratusan pekerja juga mengisi bengkel besar perkeretaapian. Ketika jam kerja berakhir, pintu keluar selalu ramai dipadati buruh yang baru saja menuntaskan tugasnya. Suasana hiruk-pikuk itu menjadi pemandangan harian, memperlihatkan skala besar industri perkeretaapian pada masa kolonial. Di balik kesibukan itu ada seorang kepala bengkel, work plat chef, yang bertugas mengawasi seluruh jalannya produksi dan perawatan. Perannya krusial menjadi penghubung antara kebijakan perusahaan kolonial dan pelaksanaan teknis di lapangan. Di luar gerbang, berderet warung makan sederhana dan pedagang keliling. Para pekerja yang lelah bisa langsung melepas penat, mengisi tenaga sebelum pulang ke rumah. Inilah gambaran kehidupan sosial ekonomi yang tumbuh di sekitar pusat industri. Di Karenga, berdiri sebuah pembangkit listrik yang menjadi unit penunjang Staatspoorwegen, perusahaan kereta api negara pada masa Hindia Belanda. Pembangkit ini tidak hanya melayani kebutuhan listrik bagi bengkel besar di Madiun, tetapi juga memasok aliran listrik untuk masyarakat kota kecil Madiun. Bagi sebuah kota pada awal abad ke-20, keberadaan listrik bukanlah hal yang sederhana. Infrastruktur semacam ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara perkembangan industri perkeretaapian dan munculnya fasilitas modern di daerah sekitarnya. Listrik yang semula dimaksudkan untuk mendukung kelancaran operasi kereta api, pada akhirnya juga mengubah wajah kota, rumah-rumah, kantor, hingga jalanan mulai mengenal cahaya lampu malam hari. SS menempatkan pembangunan ini sebagai bagian dari strategi kolonial. Di satu sisi mendukung produktivitas dan efisiensi jalur kereta, di sisi lain memberikan kesan modernisasi yang memikat masyarakat. Akan tetapi, tidak bisa dilepaskan dari tujuan utama kolonial, yakni memperlancar arus produksi, distribusi, dan ekspor hasil bumi dari pedalaman Jawa ke pelabuhan besar. Dari sudut pandang sejarah, pembangkit listrik Karenga bukan hanya simbol teknologi, tetapi juga simbol ambivalensi kolonialisme. Di satu sisi, membawa perubahan dan kemudahan. Di sisi lain, mengikat kota dan rakyat pada sistem ekonomi yang seluruh arahnya dikendalikan untuk kepentingan Belanda. Selepas itu, kamera film kolonial mengajak kita menengok panorama indah sekitar, Ciater, memperlihatkan bangunan-bangunan megah dan interior yang rapi. Semua ini direkam untuk menegaskan narasi. Hindia Belanda adalah koloni modern, tertata, dan penuh daya tarik. Namun di balik gambar yang indah, tersimpan pula realitas bahwa modernisasi tersebut lahir dari eksploitasi besar-besaran atas tenaga kerja dan sumber daya bumi Nusantara. Sebagai penutup dari bagian ini, kamera diarahkan pada gardu listrik di Ancol, Batavia. Gardu semacam ini berfungsi sebagai pusat distribusi tenaga yang tidak hanya menyuplai kebutuhan listrik bagi instalasi kereta api, tetapi juga menopang infrastruktur kota kolonial yang sedang berkembang. Saatnya kami pamit undur sejenak, dan untuk para pecinta sejarah yang cerdas dan hebat, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di lembar sejarah berikutnya, hanya di Failure Channel. Arigatou! Yeah.